Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul merek dalam tataran teoritis dan praktis. Presentasi ini akan dibawakan oleh 3 anggota. Yang pertama ada Ita Puspitasari dengan NIM 209-22256. Yang kedua ada Novia Syahrani dengan NIM 209-22410. Dan yang ketiga ada Putri Simulyati dengan NIM 209-22237. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi merek. Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20/2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan suatu barang atau jasa. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU MIG, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Baik, selanjutnya macam-macam merek. Yang pertama, merek dagang. Merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis diperdagangkan. Yang kedua, merek jasa. Merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Yang ketiga, merek kolektif. Merek digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis. Peran dan manfaat merek. Yang pertama, peran bagi konsumen. Yang pertama, mengidentifikasi pembuatan produk. Yang kedua, memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrikan atau distributor. Yang ketiga, mengevaluasi produk sama dengan merek berbeda. Yang keempat, menemukan merek mana yang memuaskan. Yang kedua, peran bagi perusahaan. Yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, hal kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tertentu. Menurut Yoshi Rosanti dan kawan-kawan dalam buku Consumer Behavior in Era Millennial tahun 2018, manfaat merek bisa dibagi menjadi 3, yakni bagi konsumen, bagi masyarakat, serta penjual atau produsen. Yang pertama, bagi konsumen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu serta kualitas yang dimiliki produk atau jasa. Merek juga bermanfaat untuk memberi perhatian kepada konsumen mengenai produk baru yang mungkin dibutuhkan mereka. Kedua, bagi masyarakat, merek bermanfaat untuk meningkatkan mutu produk, kenaikan efisiensi pembeli, serta memunculkan inovasi baru di masyarakat. Yang ketiga, bagi penjual. Dalam praktiknya, merek memudahkan penjual untuk mengelola pesanan, memberi perlindungan hukum, memungkinkan menarik sekelompok pembeli, serta membantu penjual menentukan segmentasi pasar. Selain itu, manfaat merek bagi penjual adalah membantu mereka mengidentifikasi produk tertentu yang menjadi pesaing utamanya. Kemudian, ekuitas merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan ataupun pelanggan. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat dilihat dari cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek atau brand equity terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, brand awareness.
Brand awareness adalah kemampuan dari pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Tingkatannya yaitu yang pertama, unaware of brand, yang kedua, brand recognition, yang ketiga, brand recall, yang keempat, top of mind. Yang kedua, brand association. Brand association merupakan segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan. Ada beberapa cara menciptakan brand association, yaitu mengasosialisasikan merek dengan atribut atau karakter produk. Contohnya, Pepsodent Whitening dengan pasta gigi untuk memutihkan gigi. Yang ketiga yaitu brand loyalty. Brand loyalty merupakan ukuran ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek. Tingkat ketertarikan pelanggan dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, pelanggan tidak loyal. Yang kedua, pelanggan puas, dan jika ingin berpindah merek, mereka harus mengeluarkan biaya. Kemudian, pelanggan bangga terhadap produk dan merekomendasikan. Yang keempat, ada brand identity. Brand identity adalah elemen visual yang presentasikan seperti apa sebuah perusahaan terlihat dan bagaimana citranya. Kemudian yang terakhir adalah brand quality, yang merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa. Semakin baik persepsi pelanggan, maka akan semakin tinggi potensi pelanggan untuk menggunakan produk. Pembahasan selanjutnya mengenai tantangan membangun merek. Tantangan utama dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Jadi dari hal tersebut, bahwa yang paling kuat dipandang sebagai tantangan untuk membangun sebuah merek itu adalah bagaimana seorang produsen mampu menanamkan image yang baik dan juga kesan yang baik terhadap konsumen, baik itu dari segi produk maupun jasa, agar si konsumen itu dapat mengingat dan juga memakai kembali produk atau jasa tersebut. Melakukan pendaftaran merek itu harus mengidentifikasi beberapa hal. Jika merek kita tidak terdapat atau tidak terpaut pada hal yang akan saya sebutkan, maka merek tersebut bisa untuk didaftarkan. Akan tetapi, jika suatu merek terdapat keterlibatan dan termasuk ke dalam poin-poin yang akan sebutkan, maka merek tersebut tidak layak untuk didaftarkan. Yang mana yang pertama, jika merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda dengan merek lain ataupun hak cipta lain. Yang ketiga adalah telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi merek yang kita ajukan untuk mendaftar itu sama dengan merek lain dan sudah lebih dahulu digunakan oleh orang lain. Jadi hendaknya itu bisa kita hindari. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran merek. Yang pertama itu harus bisa mengupload atau mencari sebuah situs yang bisa kita daftarkan untuk pendaftaran merek, yaitu situs www.dgip.co.id. Langkah-langkah yang kedua adalah menyiapkan beberapa file penting seperti akta notaris yang sudah dilegalisir dan juga akta fotokopi, akta pendirian PT yang dilegalisir oleh notaris, dan juga fotokopi KTP direktur, etiket merek, dan lainnya itu dalam bentuk soft file ataupun hard file. Dan untuk yang ketiga itu adalah melalui Dirjen HKI. Regulasi hukum yang menunjang adanya merek tersebut yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis,
atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan pula undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pada tahun 1961, Indonesia mempunyai undang-undang baru mengenai merek perusahaan dan perniagaan, yaitu LN Nomor 290 Tahun 1961 dengan 24 pasal, dan tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek. Kesimpulannya, bahwa merek adalah elemen penting dalam kegiatan perdagangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan pembeda produk atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek meliputi berbagai unsur visual, audio, atau kombinasi yang membedakan barang dan jasa di pasar. Ekuitas merek memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan konsumen melalui pengakuan merek, loyalitas pelanggan, dan keuntungan kompetitif. Tantangan utama dalam membangun merek adalah menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan untuk membangun pengetahuan merek yang efektif. Proses pendaftaran merek diatur oleh regulasi hukum yang ketat, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran merek. Dengan memahami peran, manfaat, dan regulasi mengenai merek, perusahaan dapat lebih efektif dalam melindungi hak atas merek dan memanfaatkan ekuitas merek untuk keberhasilan bisnisnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Demikianlah presentasi dari kami tentang merek dalam tataran teoritis dan praktis. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru terkait pentingnya merek baik dalam teori maupun praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.